dari kedekatan mereka dengan surganya Allah, mereka dapat melihat surganya Allah lebih dekat dan memperjelas tentang keindahan-keindahan yang ada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da wa la rasulah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ibadallah, usikum bi nafsi wa iyyakum an ittaqullah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan keimanan dan ketakwaan tersebut, maka seseorang akan senantiasa mendapatkan kemenangan dan keberuntungan. Apalagi kita ketahui bersama bahwasannya kita semua ini adalah hamba-hamba Allah, dan kita semua pun akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti dia akan mengalami yang namanya kematian. Tentunya untuk menghadapi yang namanya kematian itu, maka hendaknya kita untuk mempersiapkan diri kita dalam mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan-perbuatan yang telah kita lakukan di dunia ini. Oleh sebab itulah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Allah telah memerintahkan kepada kita untuk memperbanyak bekal kita untuk akhirat kita. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Berbekalah kalian, karena sebaik-baik bekal kalian itu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bertakwalah kepada Allah, wahai orang-orang yang berakal. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita sadari bahwasannya orang yang bertakwa, mereka akan senantiasa mendapatkan kemenangan, mereka senantiasa akan mendapatkan keberuntungan, sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah An-Naba ayat ke-31. Innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa,
mereka layak untuk mendapatkan kemenangan. Kemudian di dalam surat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz." Barang siapa yang dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksa api neraka dan dia dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah mendapatkan keberuntungan. Jemaah sekalian rahimakumullah, penjelasan dari makna kemenangan dan keberuntungan yang diperoleh bagi orang-orang yang bertakwa di sini adalah orang-orang yang mendapatkan nikmatnya surga Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Lantas, siapakah orang-orang yang bertakwa tersebut? Kita tahu bahwasannya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala telah banyak menyebutkan dan menjelaskan tentang siapa saja orang-orang yang bertakwa kepadanya dengan takwa yang sempurna. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifat-sifat orang yang bertakwa di dalam Al-Quran surat Qaf ayat ke-31, 32 dan 33. Di dalam ayat ini, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Allah menyebutkan ada 4 sifat tentang orang-orang yang bertakwa. Allah katakan, wa uzlifatul jannatu lil muttaqina ghayra ba'id. Bahwasannya mereka, surga didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tidak jauh dari mereka. Hada ma tu'aduna likulli awwabin hafidh. Inilah dikatakan kepada mereka, inilah nikmat yang dijanjikan kepada mereka, yaitu kepada orang-orang yang senantiasa bertaubat kepada Allah dan orang-orang yang senantiasa memelihara peraturan-peraturan dan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Man khasyiyar rahmana bil ghaib wa jaa biqalbin munib. Kata Allah Subhanahu wa taala, sifat orang yang bertakwa, mereka adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, sekaligus tidak dilihat oleh mereka dan dia datang dengan hati yang ikhlas. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di dalam ayat ini Allah ingin menghabarkan kepada kita tentang 4 sifat-sifat orang yang bertakwa kepadanya. Tentunya dengan ketakwaan yang sempurna. Dalam ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingin menghabarkan kepada kita tentang kemuliaan dan penghormatan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang bertakwa. Di antara bentuk kemuliaan yang dimiliki oleh orang-orang yang bertakwa di sini adalah di mana Allah Subhanahu wa taala mendekatkan mereka dari surganya Allah. Sehingga dari kedekatan mereka dengan surganya Allah, mereka dapat melihat surganya Allah lebih dekat dan memperjelas tentang keindahan-keindahan yang ada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan bagi orang-orang yang kafir, mereka sebaliknya Allah jauhkan mereka dari pandangan-pandangan berupa kenikmatan surganya Allah. Bahkan mereka diseret dan dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan, dalam kondisi wajah di bawah, kaki di atas, dan kemudian dilempar ke dalam api neraka. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya Allah menghabarkan kepada kita tentang sifat yang pertama. Siapa yang dimaksud orang-orang yang betul-betul bertakwa kepadanya? Yang pertama, awwabun. Awwabun ini yang dimaksud adalah orang-orang yang bertaubat
kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka, sifat ciri orang-orang yang bertakwa kepada Allah, mereka senantiasa kembali kepada Allah dalam kondisi apapun. Dalam kondisi apapun, maknanya di sini jamaah sekalian rahimakumullah adalah ketika mereka mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, maka mereka senantiasa bersyukur kepada Allah. Itu akan menambah keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ketika mereka dalam keadaan sempit, dalam keadaan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian apapun, maka mereka tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seraya mereka berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasannya ujian, musibah apapun yang menimpa mereka ini merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala yang harus diterima dengan lapang dada. Inilah sifat yang pertama jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, tentang sifat orang-orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu awwabun, orang yang segera untuk kembali kepada Allah. Bahkan ketika dia jatuh ke dalam perbuatan dosa dan maksiat, maka dia tidak lalai dari bertaubat, dari meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika dia jatuh ke dalam perbuatan dosa dan kemaksiatan apapun, maka dia bersegera untuk beristighfar, bersegera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, kita ketahui bahwasannya manusia, anak Adam itu tidak terlepas dari yang namanya kesalahan. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Bahwasannya manusia, anak Adam itu tidak terlepas dari yang namanya kesalahan, jatuh ke dalam perbuatan dosa dan maksiat. Namun apa kata Nabi SAW? Sebaik-baik orang yang terjatuh ke dalam perbuatan dosa dan kemaksiatan, maka mereka bersegera untuk kembali kepada Allah. Inilah sifat orang yang bertakwa, awwabun. Mereka segera untuk kembali dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat yang kedua yang Allah gambarkan di dalam Al-Quran surah Qaf ini adalah hafizun. Siapakah hafidh ini? Hafizun adalah orang-orang yang senantiasa memelihara aturan-aturan Allah. Artinya apa? Mereka senantiasa memelihara syariat-syariat Allah dengan cara mereka mentaati segala bentuk perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dalam kebaikan. Tentunya ketaatan tersebut harus dia jalani dengan penuh keyakinan, dan tidak kalah penting ketakwaan itu harus didasari dengan keikhlasan dan sesuai dengan ittiba'ur rasul. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, hafidh di sini orang-orang yang memelihara aturan-aturan Allah, syariat-syariat Allah. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa menjaga diri mereka untuk melakukan segala perkara-perkara yang mendatangkan kemurkaan Allah. Ya, termasuk di antaranya orang yang hafidh, mereka akan senantiasa menjauhi segala perbuatan yang mana perbuatan itu bisa menjerumuskan mereka kepada nerakanya Allah, kepada siksanya Allah Subhanahu wa taala. Contoh, seseorang tahu bahwasannya salat 5 waktu adalah kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah. Ketika dia ingin meninggalkan perbuatan tersebut, kewajiban tersebut, maka dia tahu konsekuensinya seperti apa. Sehingga orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah dengan ketakwaan yang sempurna, jamaah sekalian rahimakumullah, maka dia tidak akan meninggalkan kewajiban dia.
pasti dia akan melaksanakan kewajiban dia sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan sholat 5 waktu. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang ketiga, di antara sifat-sifat orang yang bertakwa dengan ketakwaan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala, man khasyiyar rahmana bil ghaib, yaitu mereka senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan takut di sini yang dimaksud jamaah sekalian rahimakumullah adalah benar-benar takut kepada Allah, wabil khusus dikala dia sendirian. Ya, ini paling ditekankan jamaah sekalian rahimakumullah. Kalau orang takut kepada Allah di hadapan manusia yang banyak, ya, itu berbeda dengan ketika dia berada pada suatu tempat yang tidak ada orang sama sekali. Ya. Makanya orang yang betul-betul beriman kepada Allah, maka mereka senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun mereka berada, sekalipun mereka dalam keadaan sendiri. Maka disinilah jamaah sekalian rahimakumullah, perlunya ada sikap muraqabatullah, merasa diri diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena jamaah sekalian rahimakumullah, ketika seseorang dalam keadaan sendiri, kemudian dia takut kepada Allah lantaran ada niat ingin melakukan keburukan, ingin melakukan kejahatan, ataupun berbagai macam dosa-dosa yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, ketika dia di dalam hatinya ada khasyatullah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dikala sendiri, sungguh ini betul-betul sifat orang-orang yang beriman kepada Allah dengan keimanan yang sempurna. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi hendaknya kita untuk mengedepankan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun, wabil khusus dikala kita sendiri. Kemudian sifat yang keempat yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran surah Qaf ini, wajaa biqalbin munib, bahwasannya sifat orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang ikhlas. Ya. Artinya apa jamaah sekalian rahimakumullah? Ketika mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka senantiasa antusias, bersemangat dalam menjalankan perintah-perintah Allah. Bersemangat betul-betul ketika dia mengerjakan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya bersemangat dalam menjalankan perintah-perintah Allah itu disertai dengan keikhlasan. Ini paling penting jamaah sekalian rahimakumullah. Jangan sampai ibadah yang kita lakukan selama ini, ya, ditolak oleh Allah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala lantaran ketidakikhlasan kita dalam mengerjakan ibadah tersebut. Makanya sifat orang-orang yang beriman kepada Allah di sini adalah mereka senantiasa bersemangat, antusias dalam menjalankan perintah-perintah Allah, tentunya dengan penuh keikhlasan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pada awal khutbah tadi, khatib sempat menyebutkan bahwasannya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala telah banyak menyebutkan tentang ciri-ciri maupun sifat-sifat orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada khutbah ini ulun menyebutkan tentang 4 sifat
yang berkaitan dengan orang-orang yang bertakwa. Sekali lagi, ini bukan merupakan pembatasan ya, tentang sifat-sifat orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah. Bahkan disebutkan di dalam surat yang lain, Al-Anfal ayat kedua, Allah menyebutkan tentang ciri-ciri orang-orang yang bertakwa kepada Allah dengan ketakwaan yang sempurna. Yaitu apa? Ketika mereka dibacakan, diperdengarkan ayat-ayat Al-Quran kepada mereka, ini tidak membaca, tetapi diperdengarkan. Artinya apa jamaah sekalian rahimakumullah? Biasakan diri kita untuk banyak-banyak mendengar ayat Al-Quran. Jangan musik yang diperbanyak untuk kita dengar, tetapi ayat-ayat Allah. Kenapa? Wajilat qulubuhum, kata Allah. Ketika kita ya terbesit ya ayat-ayat Al-Quran, terdengar oleh kita ayat-ayat Al-Quran, maka akan membuat hati seseorang itu bergetar. Dan ini merupakan ciri dan tanda-tanda orang-orang yang beriman kepada Allah dengan keimanan yang sempurna. Di sini ulun mewasiatkan untuk ulun pribadi dan jamaah sekalian, banyak-banyaklah membaca Al-Quran. Ya, banyak-banyaklah membaca Al-Quran. Insya Allah dengan kita banyak membaca Al-Quran, maka akan membuat hati kita menjadi tenang, damai, sentosa, sehingga kita termasuk dari ciri-ciri dan sifat-sifat orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa kepada Allah dengan ketakwaan yang sempurna. Kemudian yang terakhir jamaah sekalian rahimakumullah, lantas apa balasan bagi orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah dengan keimanan yang sempurna? Dalam lanjutan ayatnya di dalam Al-Quran surah Qaf ini, Allah katakan, udkhuluha bisalam, dzalika yaumul khulud. Masuklah kalian ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keamanan, dengan penuh damai, dan itulah hari yang penuh dengan kekekalan. Jamaah sekalian rahimakumullah, surga adalah nikmat yang Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa. Maka bersemangatlah untuk meraih nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa Jannatul Firdaus. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan, kemudahan untuk menjalankan syariat-syariat Allah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengkategorikan kita termasuk dari hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah dengan ketakwaan yang sempurna. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajj. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin wa dammir a'daka a'da'ad din. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.